Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Kali ini ada kisah menyentuh hati bagi pendengarnya, kisah perjalanan seorang anak laki-laki hidup di tengah keraasnya hutan belantara bersama seekor jago ajaib. Di tengah lebatnya hutan rimba yang belum pernah disentuh kaki manusia, terdengar tangisan bayi yang memecah kesunyian malam. Gubuk tua yang nyaris runtuh berdiri di sana, tersembunyi di antara pohon-pohon besar yang menjulang seperti penjaga purba. Langit malam dihiasi ribuan bintang, dan bulan purnama bersinar terang, seakan turut menyaksikan sebuah awal yang luar biasa. Di dalam gubuk itu, seorang bayi laki-laki terbaring dalam balutan kain usang. Wajah mungilnya tampak memerah oleh udara dingin, namun ada sesuatu yang unik pada dirinya, sebuah tanda lahir berbentuk lingkaran sempurna di dadanya, bercahaya samar di bawah sinar bulan. Bayi itu ditinggalkan sendirian, tidak ada ibu yang mendekap atau ayah yang menjaganya. Namun, ia tidak benar-benar sendiri. Di dekatnya berdiri seekor ayam jago putih, gagah dengan bulu yang berkilau seperti perak. Ayam itu tampak tidak biasa, matanya memancarkan kecerdasan yang hampir menyerupai manusia. Dengan gerakan penuh kehati-hatian, ayam jago itu menggunakan sayapnya untuk melindungi tubuh kecil sang bayi dari embusan angin malam yang menusuk. Ayam jago putih itu, yang kemudian dikenal sebagai si penjaga putih, bukanlah makhluk biasa. Ia seolah memiliki misi yang lebih besar, sebuah tanggung jawab yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Malam itu, ketika hewan-hewan buas seperti serigala dan macan mendekat, si penjaga putih berdiri di depan gubuk dengan gagah. Teriakan khasnya yang keras dan menggema membuat makhluk-makhluk liar itu mundur ketakutan. Entah mengapa, keberadaannya membuat seisi hutan mengakui bahwa bayi itu tidak boleh disentuh. Hari berganti, dan bayi itu tetap hidup berkat si penjaga putih. Ayam itu membawa daun-daunan lebar untuk melindungi bayi dari hujan, mencarikan buah-buahan yang jatuh dari pohon, dan bahkan mengusir burung-burung pemangsa yang mencoba mendekat. Di mata ayam jago itu, bayi ini bukan sekadar manusia biasa, ia adalah titisan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan alam pun tunduk padanya. Namun, bagaimana seorang bayi bisa sampai di sana? Tidak ada yang tahu pasti. Tidak ada jejak manusia yang meninggalkan gubuk itu, tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun sebelumnya. Gubuk tua tersebut terlihat seperti peninggalan zaman purba, dengan kayu lapuk dan atap jerami yang sudah hampir ambruk. Orang-orang desa di luar hutan selalu menghindari tempat itu, percaya bahwa hutan tersebut dihuni oleh makhluk gaib. Hari demi hari berlalu. Bayi itu tumbuh dengan perlahan, meski tanpa kehadiran orang tua manusia. Tanda lahir di dadanya semakin terang setiap kali ia menangis di bawah sinar bulan. Si penjaga putih tidak pernah meninggalkannya. Ayam itu menjadi teman sekaligus pelindung, memastikan anak itu tidak kekurangan apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ketika bayi itu mulai merangkak, si penjaga putih selalu ada di sisinya. Jika ia mendekati jurang atau tanaman beracun, ayam itu menghalangi jalannya, bahkan mematuk ringan untuk memperingatkannya. Ketika ia tertawa, suara tawanya terdengar seperti gema lembut yang membuat angin berhenti berembus sejenak, seolah seluruh alam ingin mendengarkannya. Bayi itu kemudian tumbuh menjadi balita. Ia belajar berjalan dengan tertatih-tatih di atas tanah lembut hutan. Setiap kali ia terjatuh, si penjaga putih menemaninya, berdiri di dekatnya seolah memberi semangat. Balita itu, dengan rambut hitam tebal dan mata tajam seperti elang, mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Ia mengamati hutan dengan rasa ingin tahu yang dalam, mempelajari cara makhluk-makhluk hidup di sekitarnya bertahan. Pada suatu malam, ketika bulan bersinar penuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak itu, yang saat itu baru bisa mengucapkan beberapa kata sederhana, mengangkat tangannya ke arah langit. Tanda lahir di dadanya bersinar terang, menerangi gubuk tua itu seperti obor di tengah malam. Si penjaga putih, yang biasanya selalu tenang, tiba-tiba berkokok keras, suaranya menggema jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba, hewan-hewan hutan mulai berkumpul di sekitar gubuk. Dari rusa yang anggun hingga serigala yang biasanya mengintai mangsa, semuanya datang dan duduk dengan tenang, seolah terpanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka. Anak itu berdiri di tengah-tengah lingkaran makhluk-makhluk itu, tersenyum lebar.
Ia tidak takut, bahkan ketika seekor ular besar merayap mendekatinya. Sebaliknya, ular itu membungkuk, seperti memberi penghormatan. Hutan malam itu berubah menjadi panggung bagi kelahiran sebuah legenda. Anak yang dibesarkan oleh si penjaga putih ini, dengan tanda lahir bercahaya di dadanya, akan tumbuh menjadi sosok yang tak terlupakan. Namun, perjalanan hidupnya baru dimulai. Dunia di luar sana, penuh dengan tantangan dan rahasia, sedang menunggu untuk menguji kekuatannya. Si penjaga putih mengeluarkan suara lembut, hampir seperti ucapan selamat malam. Anak itu tertidur dengan damai, dikelilingi oleh makhluk-makhluk hutan yang setia. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menerangi rimba, takdir telah menuliskan bab pertama dari kisah seorang anak hutan, sebuah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan harapan yang tidak akan pernah dilupakan. Malam itu sunyi, hanya terdengar nyanyian jangkrik dan angin yang berbisik di antara dedaunan. Bayi kecil itu, yang mulai bisa merangkak, berada di dalam gubuk tua, bermain dengan dedaunan yang dibawa si penjaga putih. Malam biasanya aman, karena ayam jago putih selalu berjaga, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik semak belukar, mata kuning berkilat-kilat memperhatikan gubuk. Seekor ular besar, dengan sisik hitam mengkilap seperti arang, merayap pelan menuju bayi yang tidak menyadari bahaya. Ular itu melingkar di tanah, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Lidah bercabangnya menjulur cepat, mendeteksi kehangatan tubuh bayi yang tertidur lelap. Si penjaga putih, yang biasanya berdiri di pintu gubuk, tiba-tiba merasa ada yang salah. Ayam jago itu mengeluarkan suara pelan, peringatan yang penuh dengan kewaspadaan. Matanya tajam menatap ke arah semak-semak, dan saat ia melihat kilatan sisik ular, ia tahu bahwa pertarungan tak terhindarkan. Ular itu meluncur cepat, lidah bercabangnya menyambar udara malam, tapi si penjaga putih melompat dengan keberanian luar biasa. Paruh tajamnya menghantam kepala ular, membuatnya mundur beberapa langkah. Namun, ular itu tidak menyerah. Ia menyerang lagi, mencoba melilit ayam yang jauh lebih kecil darinya. Pertarungan sengit terjadi di depan gubuk, suara desis ular bercampur dengan kokok keras ayam jago. Si penjaga putih bergerak dengan gesit, menghindari lilitan ular sambil terus menyerang. Meski tubuhnya kecil, ayam itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sayapnya yang berkilauan seperti perak mencambuk udara, mengalihkan perhatian ular. Namun, dalam pertempuran itu, ular berhasil menggigit sayap ayam jago, meninggalkan luka yang dalam. Si penjaga putih mengeluarkan suara kesakitan, tetapi ia tidak mundur. Dengan satu serangan terakhir, ia mematuk kepala ular dengan keras, membuat makhluk itu akhirnya melarikan diri ke dalam kegelapan. Saat ular itu pergi, si penjaga putih berdiri tegap, meskipun sayapnya terluka dan bulunya sedikit berantakan. Ia berjalan tertatih-tatih masuk ke dalam gubuk, memastikan bayi itu baik-baik saja. Bayi kecil itu, yang terbangun oleh suara gaduh, tidak menangis. Sebaliknya, ia merangkak ke arah si penjaga putih dan menyentuh sayap ayam itu dengan tangan kecilnya, seolah mencoba menenangkan. Momen itu menjadi awal hubungan yang lebih dalam antara bayi dan si penjaga putih. Bayi itu tidak hanya melihat ayam jago putih sebagai penjaganya, tetapi juga sebagai keluarga, sosok yang selalu ada untuk melindunginya. Si penjaga putih, meski hanya seekor ayam, tampaknya memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawab dan kasih sayang. Keesokan harinya, meski sayapnya masih terluka, si penjaga putih tetap menjalankan tugasnya. Ia mencari buah-buahan untuk bayi itu, mematuki tanah untuk menemukan serangga, dan tetap berjaga di pintu gubuk. Luka di sayapnya sembuh perlahan, tetapi keberaniannya menjadi pelajaran pertama bagi bayi itu tentang arti perlindungan dan keberanian. Hari itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Bayi kecil itu merangkak keluar dari gubuk, diikuti si penjaga putih yang selalu setia mengawasinya. Mereka berjalan bersama di atas tanah lembut hutan, di bawah bayang-bayang pohon besar yang menjulang tinggi. Si penjaga putih tampak lebih waspada dari sebelumnya, dan bayi itu mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Hutan adalah tempat yang liar dan penuh bahaya, tetapi juga rumah yang penuh dengan pelajaran. Dari ular besar itu, bayi tersebut belajar bahwa hidup di hutan berarti selalu waspada dan berani. Sementara si penjaga putih, meski hanya seekor ayam, membuktikan bahwa keberanian tidak tergantung pada ukuran atau kekuatan fisik, tetapi pada seberapa besar kita bersedia melindungi yang kita cintai. Hari-hari ke depan, bayi itu mulai menunjukkan sifat yang diwarisi dari penjaganya, keberanian, keuletan, dan tekad untuk bertahan di dunia yang keras.
Tanda lahir bercahaya di dadanya tampak semakin terang setiap kali malam tiba, seolah menunjukkan bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Hutan telah memberikan ujian pertama, dan ia, bersama si penjaga putih, berhasil melewatinya. Namun, ini baru permulaan. Hutan rimba masih menyimpan banyak rahasia dan tantangan yang harus mereka hadapi. Pertemuan dengan ular itu menjadi pertanda bahwa tidak semua makhluk di hutan akan tunduk pada kehadiran mereka. Tapi satu hal pasti, selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi hari itu. Matahari menyelinap di antara dedaunan rimbun hutan, menciptakan cahaya temaram yang menari di tanah. Bocah itu, yang kini berusia 7 tahun, semakin mahir menjelajahi hutan. Kakinya yang kecil namun gesit melompat dari batu ke akar pohon dengan ketangkasan luar biasa. Si penjaga putih tetap setia mengawalnya, melangkah di belakang dengan sayap yang kini pulih sepenuhnya, seolah menjadi penjaga abadi bocah tersebut. Saat berjalan lebih jauh dari biasanya, mereka menemukan jalan setapak yang tertutup semak belukar. Bocah itu, dengan rasa ingin tahu yang besar, mulai membuka jalan menggunakan tongkat kayu kecil yang ditemukannya. Di ujung jalan itu, mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sebuah mata air yang tampak tidak berasal dari dunia ini. Airnya berkilauan dengan cahaya biru lembut, seperti bintang-bintang yang jatuh ke permukaan bumi. Batu-batu di sekitarnya tertutup lumut berwarna zamrud, sementara bunga-bunga liar dengan warna yang memukau tumbuh di sekitarnya. Udara di sana terasa berbeda, sejuk, damai, tetapi juga penuh dengan energi yang membuat bulu kuduk berdiri. Bocah itu mendekati mata air dengan hati-hati. Ia berlutut di tepi dan menyentuh airnya. Begitu kulitnya menyentuh permukaan, ia merasakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mengambil setetes air dan, dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung, memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Matanya melebar, dan ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya terasa lebih ringan, otot-ototnya lebih kuat, dan indera-inderanya menjadi tajam. Ia bisa mendengar suara gemerisik daun di kejauhan, merasakan getaran langkah binatang yang tidak terlihat, bahkan mencium aroma bunga yang tumbuh jauh di seberang sungai. Namun, keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara gemuruh yang dalam. Dari tengah mata air, muncul sosok transparan dengan cahaya biru yang sama seperti airnya. Itu adalah roh hutan, makhluk kuno yang telah menjaga tempat itu selama berabad-abad. Wujudnya seperti bayangan yang memancarkan cahaya, dengan mata yang berkilauan seperti safir. Siapa yang berani meminum air ini tanpa izin? Suara roh itu bergema, lembut namun penuh otoritas. Bocah itu, meskipun terkejut, tidak merasa takut. Ia berdiri tegak, menatap roh itu dengan mata penuh keberanian yang sama seperti yang ditunjukkan oleh si penjaga putih saat menghadapi ular besar dulu. Aku hanya ingin tahu, jawabnya polos, suaranya kecil tetapi jujur. Aku tidak tahu ini milik siapa. Roh itu mengamati bocah tersebut selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya berbicara lagi. Air ini adalah berkah sekaligus kutukan. Siapapun yang meminumnya akan menerima kekuatan luar biasa, tetapi mereka juga akan terikat pada hutan ini selamanya. Hati-hati dengan bagaimana kau menggunakan kekuatan itu, karena ia akan menuntut pengorbanan yang besar jika kau menyalahgunakannya. Bocah itu mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami peringatan tersebut. Ia hanya tahu bahwa ia merasa lebih terhubung dengan hutan daripada sebelumnya. Ia dapat mendengar detak kehidupan di setiap pohon, aliran darah di setiap makhluk, dan denyut nadi bumi itu sendiri. Si penjaga putih, yang dari tadi berdiri waspada, melangkah mendekat. Ayam jago itu menatap roh hutan dengan tatapan tajam, seolah memahami pentingnya peringatan tersebut. Roh itu melihat si penjaga putih dan berkata, "Kau adalah penjaga yang setia. Pastikan ia tidak tersesat oleh kekuatan ini. Jika ia melanggar keseimbangan hutan, kau akan menjadi yang pertama mengingatkannya." Setelah memberikan peringatan itu, roh hutan perlahan menghilang, kembali ke dalam mata air, meninggalkan bocah dan si penjaga putih dalam keheningan yang magis. Bocah itu menatap mata air dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Malam itu, ketika mereka kembali ke gubuk, bocah tersebut mulai merasakan perubahan. Ia bisa bergerak lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan bahkan mulai memahami bahasa burung dan hewan kecil di sekitarnya. Namun, ia juga merasakan beban tanggung jawab yang datang bersama kekuatan itu. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Si penjaga putih, yang selalu mengawasinya, tampak lebih protektif dari sebelumnya.
Ayam jago itu selalu berada di dekatnya, memastikan bocah itu tidak menggunakan kekuatannya dengan sembrono. Meskipun bocah itu merasa senang dengan kemampuannya yang baru, ia tidak pernah melupakan peringatan roh hutan. Mata air misterius itu menjadi rahasia mereka berdua. Setiap kali mereka melewati tempat itu, bocah tersebut berhenti sejenak, merenungkan kata-kata roh hutan dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pengorbanan besar. Namun, ia tahu satu hal, kekuatan yang ia miliki bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi hutan dan semua yang hidup di dalamnya. Hutan kini bukan hanya rumah, tetapi juga tanggung jawab. Dengan kekuatan barunya dan dukungan si penjaga putih, bocah itu mulai menjalani takdir yang mulai terbentuk di sekelilingnya. Namun, ia belum menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menunggu di kejauhan. Hutan yang sebelumnya damai mulai bergetar dengan suara asing. Deru mesin gergaji menggaung, disertai tawa kasar manusia yang tidak peduli dengan kehidupan di sekitarnya. Burung-burung terbang panik, monyet-monyet melompat dari dahan ke dahan, dan suara gemuruh kaki binatang yang melarikan diri terdengar di mana-mana. Anak itu, yang kini berusia 9 tahun, merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Si penjaga putih berkokok keras, sebuah isyarat darurat yang membuat anak itu berlari ke arahnya. Dari atas bukit kecil tempat mereka berdiri, mereka melihat pemandangan yang menghancurkan hati. Sekumpulan manusia dengan alat-alat berat mulai menebang pohon-pohon tua yang telah menjadi saksi sejarah hutan selama ratusan tahun. Beberapa pemburu membawa senapan, menargetkan hewan-hewan yang mencoba melarikan diri. Anak itu mengepalkan tangannya, merasakan amarah yang membara. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dengan pandangan penuh tekad, ia berlari menuju para pemburu, diikuti oleh si penjaga putih. Mereka menggunakan setiap kemampuan yang dimiliki untuk melawan. Anak itu, dengan kekuatan dari mata air, mampu bergerak cepat di antara pohon-pohon, memanfaatkan kecepatan dan kelincahannya untuk mengalihkan perhatian para pemburu. Ia menggunakan batang-batang kayu sebagai penghalang, menjatuhkan mereka ke jalan pemburu untuk menghentikan mesin-mesin berat. Si penjaga putih, dengan keberanian luar biasa, menyerang para pemburu, mencakar dan mematuk mereka hingga mereka terpaksa mundur. Ayam jago itu adalah sosok kecil, tetapi keberaniannya membuat para pemburu ketakutan. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Salah satu pemburu menembakkan senapannya, dan suara tembakan itu menggema di seluruh hutan. Seekor rusa muda, teman dekat anak itu, melompat ke depan untuk melindungi mereka. Peluru itu mengenai kaki rusa tersebut, membuatnya jatuh dengan jeritan kesakitan. Anak itu berhenti sejenak, terkejut dan penuh rasa bersalah. Ia berlari ke arah rusa itu, air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku," bisiknya sambil memeluk leher rusa yang terluka. Darah mengalir dari luka itu, menciptakan noda merah di tanah hutan yang suci. Sementara itu, si penjaga putih terus berjuang, tidak membiarkan para pemburu mendekat. Namun, mereka kalah jumlah, dan pemburu-pemburu itu semakin mendesak. Anak itu tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan. Ia memejamkan mata, merasakan energi hutan di sekitarnya. Dengan fokus yang mendalam, ia memanggil kekuatan mata air yang telah mengalir dalam tubuhnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan roh hutan. Pohon-pohon besar bergoyang, akar-akar mereka mencuat dari tanah, membentuk penghalang alami di depan para pemburu. Suara hewan-hewan yang sebelumnya melarikan diri kini bergema, tetapi kali ini bukan dalam ketakutan. Mereka kembali, bersatu untuk melindungi rumah mereka. Harimau, monyet, dan burung-burung predator menyerang para pemburu, memaksa mereka mundur. Anak itu berdiri dengan rusa yang terluka di pelukannya, merasa kekuatan hutan menyatu dengannya. Para pemburu, melihat kekuatan besar yang tidak dapat mereka lawan, akhirnya melarikan diri, meninggalkan mesin-mesin berat mereka di belakang. Ketika ketenangan kembali, anak itu menggendong rusa itu ke tempat yang aman. Si penjaga putih berdiri di sampingnya, tatapannya penuh kesedihan tetapi juga tekad. Mereka telah menyelamatkan hutan untuk sementara, tetapi anak itu tahu bahwa ancaman seperti ini bisa datang lagi kapan saja. Ia menatap mata air biru yang berkilauan di kejauhan, mengingat peringatan roh hutan, kekuatan ini adalah berkah sekaligus kutukan. Hutan kini bukan hanya rumah, tetapi medan perang yang harus ia lindungi dengan segala yang ia miliki. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh luka rusa itu. Meski tidak tahu apakah bisa berhasil, ia mencoba memanfaatkan energi dari mata air yang mengalir dalam dirinya. Perlahan, luka itu berhenti berdarah, dan rusa itu membuka matanya. Anak itu tersenyum,
merasa lega bahwa temannya bisa selamat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap kali ia menggunakan kekuatan itu, ia semakin terikat dengan hutan. Ia mulai memahami apa yang dimaksud dengan kutukan. Hutan adalah hidupnya sekarang, dan ia tidak akan pernah bisa pergi, namun, ia juga menyadari bahwa itu bukanlah pengorbanan, melainkan kehormatan. Dengan si penjaga putih di sisinya, ia bersumpah untuk melindungi hutan dari siapapun yang mencoba menghancurkannya, apapun harga yang harus ia bayar. Konflik 4. Keputusan berat. Bocah itu menghadapi dilema besar. Apakah ia harus meninggalkan hutan dan menghadapi dunia manusia untuk mencari bantuan, atau tetap tinggal dan berjuang sendirian? Si penjaga putih memberikan tanda dengan menggali sebuah peti tua di bawah pohon besar. Di dalam peti itu, ada sebuah peta dan belati berukir aneh. Perjalanan bocah itu semakin menantang seiring waktu. Setelah meninggalkan hutan dan mengikuti petunjuk yang tertulis di peta, ia memasuki wilayah yang tidak dikenal, sebuah bagian dari hutan yang lebih gelap dan lebih misterius daripada yang pernah ia jelajahi. Di sini, pohon-pohon tampak lebih tinggi dan lebih tua, dengan cabang-cabang yang menyelimuti langit dan hanya sedikit cahaya yang menembus. Suasana itu memberikan rasa tertekan, seolah alam itu sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Si penjaga putih tetap setia mengikutinya, terbang rendah di sampingnya, mengamati sekeliling dengan tatapan penuh kewaspadaan. Namun, tiba-tiba angin berubah, dan suara-suara aneh terdengar di udara. Kicauan burung menjadi sunyi, dan daun-daun yang biasanya bergoyang karena angin tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, dari dalam bayang-bayang pohon besar yang menjulang tinggi, muncul sosok yang menakutkan. Wujudnya samar, terbuat dari kabut hitam dan kabur, dengan mata merah yang menyala dan senyum menyeramkan yang memancarkan kebencian yang dalam. Itu adalah roh jahat hutan, makhluk yang telah lama terperangkap dalam kegelapan dan haus akan kekuatan. Roh itu menginginkan mata air biru, yang ia tahu dapat memberinya kekuatan untuk menguasai seluruh hutan dan menundukkan alam bawahannya. Bocah itu, suara roh itu bergema di sekitar mereka, seperti bisikan angin yang keras. Kau pikir kau bisa menyembunyikan kekuatan mata air itu dari aku? Aku tahu apa yang kau bawa, dan aku akan mengambilnya. Kekuatan itu akan menjadi milikku, dan dengan itu, aku akan menguasai semuanya. Bocah itu merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah tantangan besar. Roh ini bukanlah makhluk sembarangan, ia adalah manifestasi dari segala keburukan dan kehancuran yang telah merasuki hutan selama bertahun-tahun. Namun, anak itu juga tahu bahwa jika ia tidak melawan, bukan hanya dirinya yang akan dihancurkan, tetapi juga hutan dan semua kehidupan yang ada di dalamnya. Dengan tangan menggenggam erat belati yang ia temukan di peti tua itu, bocah itu menghadap roh itu dengan tekad. Kekuatan mata air biru bukan untukmu, kata bocah itu dengan suara tegas, meskipun ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Roh itu tertawa, suara gelakannya seperti suara batu yang digoreskan di atas kaca. Kau? Bocah kecil ini ingin melawan aku. Roh itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kabut hitam itu bergerak cepat, mengelilingi bocah itu dengan cengkraman yang mematikan. Ratusan bayangan hitam muncul dari tanah, mencoba merenggut belati dari genggaman anak itu. Namun, si penjaga putih, yang sejak tadi menunggu dengan sabar, melompat ke depan dengan kokokan keras. Ayam jago itu menyerang dengan cakar dan paruh yang tajam, mengusir bayangan-bayangan jahat itu dengan kekuatan yang luar biasa. Bocah itu mengambil kesempatan itu untuk bergerak, melemparkan belati dengan tangan terampilnya langsung ke arah roh jahat. Tetapi roh itu dengan mudah menghindar, menciptakan perisai dari kabut hitam yang tebal. Saat pertempuran berlangsung, bocah itu merasa tubuhnya semakin panas. Kekuatan mata air biru yang mengalir dalam dirinya mulai membakar, dan ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kekuatan yang luar biasa, namun menakutkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah bagian dari kemanusiaannya yang mulai memudar. Jangan terperdaya, kata roh itu, semakin kuat. Kekuatan mata air itu akan mengubahmu. Kamu akan menjadi seperti aku, makhluk yang haus akan kekuasaan, yang tidak tahu apa itu kebaikan. Bocah itu merasa tubuhnya mulai lemas, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menariknya menuju kegelapan yang mengerikan. Kekuatan itu membuatnya menjadi lebih cepat, lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, perubahan yang menakutkan. Sosok manusia yang ia kenal mulai terkikis oleh ambisi dan keserakahan.
Dengan penuh kesadaran bahwa ia harus bertahan, bocah itu mengambil napas panjang dan mengumpulkan seluruh keberaniannya. Aku bukan seperti kamu, bisiknya kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menguasai diriku. Dengan satu langkah cepat, ia melompat, menyerang roh itu dengan belati, yang kini memancarkan cahaya biru terang. Serangan itu tepat mengenai tubuh roh, menembus kabut hitam dan menciptakan ledakan cahaya yang memekakkan telinga. Roh itu menjerit, tubuhnya terpecah-pecah dan akhirnya menghilang dalam semburan asap hitam yang tersisa di udara. Bocah itu jatuh ke tanah, terengah-engah, tubuhnya lelah karena pertempuran sengit itu. Si penjaga putih datang mendekat, menyentuhnya dengan paruhnya, memberikan kenyamanan dan kehangatan. Meskipun mereka menang, bocah itu tahu bahwa pertarungan ini bukanlah akhir. Kekuatan mata air biru yang ia bawa dalam dirinya, meskipun telah memberinya kemenangan, mulai merenggut sisi kemanusiaannya. Ia bisa merasakan perubahan itu, dan itu mengerikan. Si penjaga putih, bisiknya, suara pelan namun penuh ketakutan. Apakah aku akan berubah menjadi sesuatu yang bukan diriku lagi? Ayam jago putih itu menggelengkan kepala, seolah mengetahui betapa berat beban yang kini dipikul bocah itu. Jangan biarkan kekuatan itu menguasai dirimu, jawabnya dengan sikap penuh pengertian. Kamu masih bisa memilih. Kekuatan itu adalah bagian dari alam, tetapi jika kamu memilih untuk menjaga hatimu, kamu akan tetap menjadi dirimu yang sejati. Bocah itu menatap mata si penjaga putih dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun kekuatan mata air biru telah memberinya banyak hal, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan luar biasa, ia tidak boleh melupakan apa yang paling penting, kemanusiaannya. Dengan hati yang penuh tekad, bocah itu berdiri dan melanjutkan perjalanan. Meskipun ia tahu bahwa ancaman besar masih menunggunya malam itu, hutan yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba dipenuhi oleh suara langkah kaki berat dan auman yang mengerikan. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan menebarkan rasa ketegangan di udara. Bocah itu, kini berusia belasan tahun dan telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, merasakan ada sesuatu yang salah. Si penjaga putih yang setia selalu berada di sisinya, merasakan ancaman yang semakin mendekat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan hutan, muncul sekelompok makhluk menyeramkan. Mereka bukan serigala biasa, tetapi serigala yang telah dikutuk menjadi monster oleh kekuatan gelap. Tubuh mereka membesar, dengan mata merah yang menyala, dan gigi-gigi mereka seperti belati tajam yang siap merobek daging. Auman mereka menggema di seluruh hutan, membuat setiap hewan yang mendengarnya lari terbirit-birit. Bocah itu segera mempersiapkan diri. Ia sudah lama tahu bahwa suatu hari ancaman besar ini akan datang, dan ia tak akan pernah membiarkan hutan ini jatuh ke tangan kekuatan gelap. Namun, ia tahu bahwa musuh kali ini jauh lebih kuat daripada apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia memegang erat belati berukir yang masih setia menemaninya, simbol dari perjalanan dan perjuangannya. Si penjaga putih, meskipun terluka parah dalam beberapa pertempuran sebelumnya, masih terbang rendah di sisinya. Ayam jago itu dengan penuh keberanian melangkah maju, kokokannya terdengar nyaring, mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jangan khawatir, anakku, kata si penjaga putih, meskipun suaranya penuh kelelahan. Aku akan melindungimu, seperti yang selalu aku lakukan. Tetapi bocah itu tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan mereka berdua. Musuh yang dihadapi kali ini sangat kuat, dan mereka sangat membutuhkan bantuan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Hutan sendiri, yang telah memberi mereka perlindungan selama ini, tampaknya telah diam, seolah-olah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Serigala-serigala itu semakin mendekat, dan auman mereka semakin keras. Bocah itu tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, seluruh hutan akan jatuh ke tangan kekuatan gelap. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah maju, siap bertempur. Namun, sebelum ia sempat bergerak, si penjaga putih yang bijaksana mendekat, melihat ke dalam matanya dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. Ini adalah saatnya bagiku untuk melindungimu sepenuhnya, kata si penjaga putih, suaranya penuh dengan cinta dan pengorbanan. Kamu sudah tumbuh menjadi orang yang kuat, dan kini saatnya aku memberikan segalanya untuk hutan ini. Bocah itu terpaku, hatinya dipenuhi ketakutan dan perasaan tak rela. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak boleh mengorbankan dirimu untukku, untuk hutan ini, kata bocah itu, suara tenggelam dalam keputusasaan. Aku belum siap kehilanganmu. Tetapi si penjaga putih hanya tersenyum, senyuman yang hangat dan penuh ketenangan, seolah tahu bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Anakku, jangan pernah lupakan satu hal, katanya lembut.
Aku bukan hanya seekor ayam jago. Aku adalah penjaga yang telah ditugaskan untuk melindungimu sejak pertama kali kau dilahirkan. Dan kini, inilah waktuku untuk melindungimu dalam cara yang terakhir. Aku tahu kamu akan melanjutkan perjuangan ini, dan hutan akan aman di tanganmu. Dengan itu, si penjaga putih melangkah maju, menghadapi sekelompok serigala yang semakin mendekat. Tanpa ragu, ayam jago itu menyerang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang serigala-serigala itu, meskipun tubuhnya sudah lemah. Setiap serangan yang ia lakukan adalah pengorbanan, setiap sayap yang terayun dengan kuat adalah komitmen untuk melindungi bocah itu dan hutan yang mereka cintai. Bocah itu terdiam, matanya terbuka lebar, menyaksikan pertempuran yang begitu heroik. Ia ingin berlari, membantu, tetapi ia tahu ini adalah waktu untuk berjuang dengan cara yang berbeda. Bocah itu merasakan hatinya terluka begitu dalam, tetapi ada juga sebuah kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, kekuatan untuk melindungi, untuk membela apa yang benar. Aku berjanji, si penjaga putih. Aku akan menjaga hutan ini. Aku akan menjaga warisanmu. Dengan hati yang penuh keteguhan, bocah itu berdiri, bertekad untuk melanjutkan perjuangan, meskipun harus menanggung kehilangan yang tak terbayangkan. Ia tahu bahwa tanpa si penjaga putih, ia akan menghadapi perjalanan yang jauh lebih berat, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Hutan ini, dengan segala kekuatannya, akan tetap mendampinginya, dan kisah mereka, kisah antara seorang anak dan penjaganya, akan terus hidup, mengalir dalam setiap daun dan akar yang ada di bumi ini. Setelah kehilangan si penjaga putih, bocah itu merasakan perubahan yang luar biasa. Kepergian ayam jago itu meninggalkan kekosongan yang dalam di hatinya, namun juga memberi dorongan kuat untuk melanjutkan perjuangannya. Tanpa disadari, perubahan fisik dan mental yang luar biasa mulai terjadi padanya. Malam setelah pengorbanan itu, ketika ia duduk di tepi mata air biru yang masih memancarkan cahaya mistis, ia merasakan panggilan dari dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini mengalir perlahan melalui tubuhnya kini bergejolak, seolah-olah seluruh alam merespons kedukaannya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia menundukkan kepalanya, mengingat janji yang telah dibuat kepada si penjaga putih. Aku akan menjaga hutan ini, bisiknya, suara hatinya yang penuh tekad. Tetesan terakhir air mata yang jatuh ke permukaan mata air biru seakan membawa perubahan besar. Tubuhnya terasa panas, otot-ototnya mengeras, dan kulitnya seakan diselimuti kekuatan luar biasa yang mengalir dari dalam. Dengan sekejap mata, ia berubah. Apa yang sebelumnya hanya seorang pemuda biasa, kini berubah menjadi sosok yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih misterius. Tubuhnya dipenuhi dengan aura kekuatan alam yang tak terbendung, matanya bersinar dengan warna biru terang yang memancarkan kedalaman dan kebijaksanaan alam. Ia tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia seperti sebelumnya. Kekuatan yang ia terima dari mata air biru membuatnya terikat pada hutan selamanya, mengubahnya menjadi penjaga hutan, entitas yang lebih dari sekadar manusia, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan kekuatan alam. Kekuatan itu memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Ia menjadi satu dengan hutan, sebuah penjaga yang tidak bisa dihancurkan, tak tergoyahkan oleh apapun. Namun, di balik kekuatan itu, ada sebuah harga yang harus dibayar. Ia tidak bisa lagi berhubungan dengan manusia, tidak bisa lagi merasakan sentuhan hangat dari pertemanan atau kasih sayang. Ia terisolasi, dan meskipun ia merasa hutan adalah rumahnya, ada bagian dari dirinya yang merindukan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di dunia manusia. Legenda mulai berkembang di sekitar hutan yang dulu sepi. Orang-orang desa yang tinggal di luar hutan sering mendengar cerita tentang sosok misterius yang melindungi hutan itu, seorang pria yang bisa mengendalikan kekuatan alam dan yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengusir ancaman yang datang. Mereka menyebutnya penjaga hutan, atau pria berbulu putih, mengingat penampilan ayam jago putih yang kerap muncul di sampingnya di malam hari. Tak jarang, mereka melihat siluet bocah yang kini telah menjadi pria dewasa, berlari melalui pohon-pohon besar, tubuhnya bercahaya di bawah cahaya bulan, seakan bergerak dengan kekuatan alam yang mengalir di sekelilingnya. Cerita tentang penjaga hutan menyebar dari mulut ke mulut, menjadi kisah legenda yang diceritakan oleh generasi demi generasi. Masyarakat sekitar percaya bahwa hutan itu dilindungi oleh kekuatan mistis, bahwa tidak ada yang bisa menghancurkannya selama penjaga hutan ada. Orang-orang yang berusaha mengeksploitasi hutan dengan niat jahat, seperti para pemburu atau penebang liar, selalu mengalami kegagalan yang misterius.
pohon-pohon besar tiba-tiba roboh dengan sendirinya, atau hewan-hewan hutan muncul untuk menghalangi jalan mereka. Mereka yang mencoba merusak keseimbangan alam akan merasa adanya kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami. Namun, meskipun dunia manusia hanya mengenalnya sebagai legenda, bocah itu yang kini telah menjadi penjaga hutan, merasakan kesepian yang mendalam. Ia menghabiskan malam-malamnya mengamati setiap sudut hutan, menjaga setiap pohon, sungai, dan makhluk yang ada di dalamnya. Ia merasakan ikatan yang mendalam dengan setiap elemen alam, tetapi tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia kehilangan sesuatu yang lebih besar, hubungan dengan manusia. Suatu malam, saat ia berjalan di antara pepohonan, angin berbisik lembut di telinganya, mengingatkannya pada saat-saat bersama si penjaga putih. Angin itu seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka, menyampaikan bahwa meskipun ia telah berubah, hutan dan alam akan selalu memerlukan penjaga seperti dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil untuk melindungi hutan, ia semakin jauh dari dunia manusia. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lama, tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang ia impikan. Malam itu, saat ia berdiri di puncak bukit yang menghadap ke hutan yang luas, ia melihat bintang-bintang bersinar terang di langit. Sesuatu dalam dirinya merasakan bahwa meskipun ia harus mengorbankan segalanya, ia telah memilih jalan yang benar. Ia adalah penjaga hutan, dan itu adalah takdirnya. Meskipun perjalanannya terasa sepi, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Hutan ini adalah rumahnya, dan ia adalah pelindungnya. Bocah itu menatap mata si penjaga putih dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun kekuatan mata air biru telah memberinya banyak hal, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan luar biasa, ia tidak boleh melupakan apa yang paling penting, kemanusiaannya. Dengan hati yang penuh tekad, bocah itu berdiri dan melanjutkan perjalanan, meskipun ia tahu bahwa ancaman besar masih menunggunya malam itu. Hutan yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba dipenuhi oleh suara langkah kaki berat dan auman yang mengerikan. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan menebarkan rasa ketegangan di udara. Bocah itu, kini berusia belasan tahun dan telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, merasakan ada sesuatu yang salah. Si penjaga putih yang setia selalu berada di sisinya, merasakan ancaman yang semakin mendekat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan hutan, muncul sekelompok makhluk menyeramkan. Mereka bukan serigala biasa, tetapi serigala yang telah dikutuk menjadi monster oleh kekuatan gelap. Tubuh mereka membesar, dengan mata merah yang menyala, dan gigi-gigi mereka seperti belati tajam yang siap merobek daging. Auman mereka menggema di seluruh hutan, membuat setiap hewan yang mendengarnya lari terbirit-birit. Bocah itu segera mempersiapkan diri. Ia sudah lama tahu bahwa suatu hari ancaman besar ini akan datang, dan ia tak akan pernah membiarkan hutan ini jatuh ke tangan kekuatan gelap. Namun, ia tahu bahwa musuh kali ini jauh lebih kuat daripada apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia memegang erat belati berukir yang masih setia menemaninya, simbol dari perjalanan dan perjuangannya. Si penjaga putih, meskipun terluka parah dalam beberapa pertempuran sebelumnya, masih terbang rendah di sisinya. Ayam jago itu dengan penuh keberanian melangkah maju, kokokannya terdengar nyaring, mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. "Jangan khawatir, anakku," kata si penjaga putih, meskipun suaranya penuh kelelahan. "Aku akan melindungimu, seperti yang selalu aku lakukan." Tetapi bocah itu tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan mereka berdua. Musuh yang dihadapi kali ini sangat kuat, dan mereka sangat membutuhkan bantuan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Hutan sendiri, yang telah memberi mereka perlindungan selama ini, tampaknya telah diam, seolah-olah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Serigala-serigala itu semakin mendekat, dan auman mereka semakin keras. Bocah itu tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, seluruh hutan akan jatuh ke tangan kekuatan gelap. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah maju, siap bertempur. Namun, sebelum ia sempat bergerak, si penjaga putih yang bijaksana mendekat, melihat ke dalam matanya dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. "Ini adalah saatnya bagiku untuk melindungimu sepenuhnya," kata si penjaga putih, suaranya penuh dengan cinta dan pengorbanan. "Kamu sudah tumbuh menjadi orang yang kuat, dan kini saatnya aku memberikan segalanya untuk hutan ini." Bocah itu terpaku, hatinya dipenuhi ketakutan dan perasaan tak rela. "Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak boleh mengorbankan dirimu untukku, untuk hutan ini," kata bocah itu, suara tenggelam dalam keputusasaan. "Aku belum siap kehilanganmu." Tetapi si penjaga putih hanya tersenyum,
senyuman yang hangat dan penuh ketenangan, seolah tahu bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. "Anakku, jangan pernah lupakan satu hal," katanya lembut. "Aku bukan hanya seekor ayam jago. Aku adalah penjaga yang telah ditugaskan untuk melindungimu sejak pertama kali kau dilahirkan. Dan kini, inilah waktuku untuk melindungimu dalam cara yang terakhir. Aku tahu kamu akan melanjutkan perjuangan ini, dan hutan akan aman di tanganmu." Dengan itu, si penjaga putih melangkah maju, menghadapi sekelompok serigala yang semakin mendekat. Tanpa ragu, ayam jago itu menyerang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang serigala-serigala itu, meskipun tubuhnya sudah lemah. Setiap serangan yang ia lakukan adalah pengorbanan, setiap sayap yang terayun dengan kuat adalah komitmen untuk melindungi bocah itu dan hutan yang mereka cintai. Bocah itu terdiam, matanya terbuka lebar, menyaksikan pertempuran yang begitu heroik. Ia ingin berlari, membantu, tetapi ia tahu ini adalah waktu untuk berjuang dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang berat, ia berlari menuju hutan dan memusatkan kekuatan mata air biru yang ada dalam dirinya. Saat kekuatan alam itu mengalir melalui tubuhnya, ia merasakan ikatan dengan alam yang lebih kuat dari sebelumnya. Segala kekuatan hutan seakan berpadu dalam dirinya, memberinya kecepatan dan kekuatan luar biasa. Dengan tenaga yang baru ditemukan, ia kembali ke tempat pertempuran. Namun, saat ia sampai, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Si penjaga putih tergeletak di tanah, tubuhnya terluka parah, dan darah mengalir dari sayapnya yang robek. Serigala-serigala yang masih tersisa melarikan diri, mengetahui bahwa mereka tidak bisa lagi mengalahkan kekuatan bocah itu. Bocah itu berlutut di samping si penjaga putih, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya, tak pernah merasa kehilangan sebesar ini. Si penjaga putih, kenapa kamu harus mengorbankan dirimu?" bisiknya, suaranya penuh dengan tangisan. Si penjaga putih mengangkat kepalanya sedikit, meskipun tubuhnya sudah hampir tak bernyawa. "Karena kamu adalah harapan hutan ini," katanya dengan suara lemah. "Dan aku tahu kamu akan terus menjaga apa yang telah kami mulai." Cerita tentang penjaga hutan terus berkembang, dan selama bertahun-tahun, hutan itu tetap terlindungi, tak pernah lagi diganggu oleh orang-orang yang ingin merusaknya. Hutan tetap hidup, seperti juga legenda yang tumbuh bersamanya, tentang seorang pria yang memilih untuk menjadi satu dengan alam demi melindungi yang rapuh, yang indah, dan yang tak ternilai waktu berlalu. Namun legenda tentang penjaga hutan tetap hidup di hati setiap orang yang tinggal di sekitar hutan itu. Kisah tentang bocah yang tumbuh menjadi pria luar biasa, melindungi hutan dan segala makhluk yang ada di dalamnya, menjadi salah satu cerita yang tidak pernah pudar. Setiap kali seseorang menyusuri batas hutan, mereka sering mendengar bisikan angin yang seakan membawa suara dari zaman yang jauh, atau melihat bayangan samar seorang pria tinggi yang bergerak cepat di antara pepohonan, diikuti oleh siluet ayam jago putih yang selalu muncul di sisinya. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan siapa dia atau apa yang dia cari, tetapi semua orang sepakat, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia yang menjaga hutan itu. Orang-orang yang pernah masuk lebih dalam ke dalam hutan, meskipun tak pernah melihat penjaga hutan dengan mata kepala sendiri, sering berbicara tentang pengalaman yang aneh. Mereka mendengar langkah kaki yang berat namun cepat di balik pepohonan, atau melihat sesuatu yang tampak seperti cahaya biru yang menyinari kegelapan hutan malam. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasakan kehadiran yang melindungi, seolah-olah setiap langkah mereka diawasi oleh mata yang tidak terlihat, yang selalu menjaga jarak tapi siap melindungi. Tahun demi tahun, cerita ini berkembang, menjadi bagian dari tradisi lisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di desa-desa sekitar hutan, para orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati alam dan tidak merusak keseimbangan yang ada. Mereka menceritakan kisah penjaga hutan dengan penuh rasa hormat, mengingatkan mereka bahwa alam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia. Setiap kali ada yang mencoba merusak hutan, menebang pohon, berburu hewan langka, atau menambang tanah, mereka akan mendengar cerita tentang penjaga hutan. Cerita yang mengingatkan mereka akan konsekuensi dari keserakahan dan bagaimana alam akan selalu menemukan caranya untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika mereka tidak melihat pria itu atau ayam jago putih yang selalu berada di sisinya, mereka tahu bahwa hutan akan tetap terlindungi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Di tengah hutan, mata air biru yang legendaris tetap ada, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Airnya terus mengalir dengan cahaya biru yang lembut, memberi kehidupan pada tanah dan pohon-pohon di sekitarnya. Namun,
Tidak ada yang berani mendekat tanpa rasa hormat. Mereka yang mencoba mendekat dengan niat buruk tidak akan pernah kembali lagi, hilang tanpa jejak, seolah ditelan oleh hutan yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu, tetapi satu hal yang pasti, hutan itu memiliki pelindungnya, yang tidak akan pernah meninggalkannya. Legenda penjaga hutan bukan hanya sekadar kisah tentang seorang anak yang tumbuh menjadi pelindung alam. Ia adalah pengingat tentang kekuatan alam yang tak terbendung, tentang hubungan manusia dengan dunia di sekitarnya yang seringkali terlupakan. Hutan itu, dengan segala misterinya, mengajarkan kita untuk tidak serakah, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk selalu menghormati kehidupan yang ada, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan meskipun waktu terus berjalan, penjaga hutan tetap menjadi bagian dari hutan itu sendiri, hadir dalam angin yang berbisik, dalam cahaya bulan yang menyinari mata air biru, dan dalam setiap langkah yang diambil oleh mereka yang berani untuk masuk ke dalam hutan yang penuh rahasia. Kisahnya terus hidup, menjadi misteri yang tak akan pernah terpecahkan, dan legenda yang terus menginspirasi mereka yang percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi bumi ini, meski kita tidak selalu bisa melihatnya.